Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kasih Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di sore hari yang berbahagia ini, Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya untuk kita semua, di mana Dia sudah memberikan kesempatan untuk kita datang kepadanya di dalam ibadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum Tuhan berbicara kepada kita, mari kita persembahkan yang terbaik untuk Dia. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang semua untuk berdiri. Kita akan masuk ibadah kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, Engkau memberikan kesempatan dalam hidup kami, untuk kami boleh beribadah kepadamu di sore hari ini, untuk kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan setiap bait-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu, biar kuasa-Mu menolong setiap pribadi kami Tuhan, sidang jemaat-Mu yang sudah siap sedia datang beribadah kepadamu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dan mengurapi kami semua, baik kami yang melayani-Mu Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman, dan sidang jemaat-Mu semua. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sukacita itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan persembahkan pujian kita kepada Dia. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Sungguh oleh karena pemeliharaan-Mu sampai saat ini, Engkau masih memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Engkau masih memeliharaku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh semusim berlalu, namun Kau selalu tetap peliharaku. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra
terbatas kasih-Mu Tuhan. Ku tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus, haleluya. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena pemeliharaan-Mu, haleluya. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Oleh karena kasih pemeliharaan-Mu atas hidupku Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur buat semuanya ini Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sidang jemaat silakan duduk kembali. Mari kita juga pergunakan kesempatan yang baik di sore hari ini. Kita mengucap syukur senantiasa kepada Dia. Mari bersama sidang jemaat kita akan pujikan segala puji syukur hanya bagi Dia, bagi Tuhan, bagi Allah kita. Mari bersuka cita. Saya undang semuanya bangkit berdiri lagi. Kita naikkan pujian ini. Haleluya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Amin. Bersama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Bersama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biar pada sore hari ini hanya Dia yang kita tinggikan, hanya Dia yang kita muliakan di atas genap puji-pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan sebentar menikmati bait-Nya, menikmati firman Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa yang memenuhi kehidupan kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan,
sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Selama kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, kami tidak akan pernah menyerah kalah Tuhan. Kami tidak akan mundur setapak pun, bergeser sedikit pun dari Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua. Firman-Mu jalan keluar dari segala masalah yang mustahil. Dan firman-Mu sanggup menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Sampai layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai bersama Tuhan selamanya di Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, urapi juga sidang jemaat di Mojokerto Tuhan, dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Mujizat, penyucian, pembaruan hidup, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan bisa kami alami sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Kami hanya mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Hanya menyembah-Mu, menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Kerjakanlah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi Tuhan sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita membaca dalam Kitab Keluaran pasal 34, Kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang pertama. Judulnya Keluaran 34 ya. Dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan.
Jadi ini dua loh batu yang baru. Ya. Ada dua macam dua loh batu. Ada dua macam dua loh batu. Yang pertama itulah dua loh batu mula-mula yang dipecahkan oleh Musa. Batunya dari Tuhan, tulisannya dari Tuhan. Lalu dipecahkan oleh Musa. Ya, itu menunjuk pribadi Yesus yang dari Tuhan, dari Allah semuanya. Pribadi Yesus yang sebagai manusia yang tidak berdosa, pribadi Yesus yang tidak berdosa, yang harus mati di kayu salib, dipecahkan, harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itu dua loh batu yang mula-mula. Jadi batunya dari Tuhan, tulisannya dari Tuhan, semua dari Tuhan, dari Allah. Itulah pribadi Yesus. Ya, Yesus yang tidak berdosa tapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yesus satu-satunya juru selamat. Ya, kedua, setelah dipecahkan, lalu tadi perintah Tuhan pahatlah. Nah, berarti ini Musa, batunya dari Gunung Sinai. Batunya dari Gunung Sinai. Pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Jadi batu itu bentuknya tidak ada bentuknya itu, kemudian harus dipahat sama dengan dua loh batu yang mula-mula. Ya, kemudian Tuhan menuliskan firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi yang kedua, dua loh batu baru yang dipahat oleh Musa. Yang dipahat oleh Musa sampai menjadi sama dengan dua loh batu yang mula-mula. Jadi dua loh batu yang baru yang dipahat oleh Musa sampai menjadi sama dengan dua loh batu yang mula-mula. Batunya dari Gunung Sinai sekarang. Ini gambaran keras, batu itu keras. Manusia berdosa yang keras hati. Manusia berdosa yang keras hati tetapi mau dibentuk. Nah, dipahat oleh Musa. Tetapi mau dibentuk dan ditulisi firman Allah. Dibentuk, dipahat, dibentuk dan ditulisi firman Allah sehingga menjadi sama mulia dengan Yesus. Dua loh batu yang mula-mula itu Yesus. Menjadi sempurna, sama mulia seperti Yesus. Nah ini tentang dua loh batu. Yang mula-mula dari Allah semua itu Yesus. Manusia tidak berdosa tapi harus dipecahkan, mati di kayu salib untuk menghapus, menyelamatkan manusia berdosa. Lalu dibentuk dua loh batu yang baru dari batu yang keras itu. Dipahat, dibentuk, ditulisi firman sampai menjadi sama dengan dua loh batu yang mula-mula. Manusia berdosa yang keras hati tapi mau dibentuk dan ditulisi firman Allah. Sehingga menjadi sempurna, sama mulia dengan Yesus. Puji Tuhan. Proses atau langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya bagaimana batu keras ini bisa menjadi sama dengan Yesus. Langkah-langkah batu keras bisa menjadi sama dengan dua loh batu yang mula-mula. Ya, batu yang keras bisa menjadi sama dengan dua loh batu yang mula-mula. Manusia berdosa bisa menjadi sama mulia, sempurna seperti itu. Langkah-langkahnya. Yang pertama ayat 1 itu penyerahan sepenuh penyerahan sepenuh untuk ditulisi firman Allah. Sudah pernah saya terangkan pada waktu kita kebaktian fellowship ya, itu. Ya, baik. Yang kedua, ayat 2 dan 3 namanya penyucian. Yang ketiga, ayat 4 sampai 9 namanya penyembahan. Jadi pada malam ini kita membahas yang kedua. Yang pertama sudah penyerahan sepenuh. Manusia berdosa harus menyerah untuk ditulisi firman. Penulisan firman di hati, di pikiran, di tangan. Sehingga antikris tidak bisa menjamah lagi. Tidak bisa menulisi meterainya. Dan kita akan disucikan terus sampai sempurna seperti Yesus. Yang kedua, proses penyucian. Langkah kedua penyucian. Ayat 2 dan ayat 3. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas Gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap Tuhan di puncak gunung itu.
Tapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Jadi Musa sendirian naik ke gunung. Tidak boleh ada manusia, tidak boleh ada hewan. Ya. Jadi ini proses yang kedua, penyucian. Ya. Jadi Musa diasingkan seorang diri. Tidak boleh ada manusia, tidak boleh ada hewan di sana. Musa seorang diri naik ke atas gunung Sinai. Musa diasingkan seorang diri. Ini menunjuk penyucian secara pribadi. Musa diasingkan seorang diri sama dengan penyucian secara pribadi. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, suci di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, suci, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah ini, jadi kita dulu Musa, sekarang kita manusia berdosa ini. Kita harus mengalami penyucian seluruh hidup. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kita harus mengalami penyucian secara pribadi sama dengan penyucian seluruh hidup. Penyucian seluruh hidup supaya atau sampai sempurna sama mulia dengan Yesus. Kita harus mengalami penyucian secara pribadi, penyucian seluruh hidup sampai sempurna sama mulia dengan Yesus. Seluruh hidup bisa tubuh, jiwa, roh. Tapi saya tidak terangkan itu. Penyucian seluruh hidup, pengertian penyucian seluruh hidup adalah penyucian masa lalu, penyucian sekarang, masa kini, dan penyucian masa depan. Itu penyucian seluruh hidup. Kita harus mengalami penyucian secara pribadi, penyucian seluruh hidup sampai sempurna sama mulia dengan Yesus. Artinya, penyucian seluruh hidup itu artinya penyucian masa lalu, masa kini, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Mulai penyucian masa kini, masa lalu. Penyucian A, penyucian masa lalu. Jadi entah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 5 hari yang lalu, 5 jam yang lalu kita berbuat dosa. Bukan dibiarkan, harus disucikan. Itu menjadi beban. Dosa yang sudah dilakukan itu seperti kita gendong gula, gendong beras. Saya khotbah gendong beras, wah enggak bisa. Ya sebentar saja, sudah semangat, ya sudah enggak terdengar lagi suaranya. Main musik, ya, mau nanggung beban enggak kuat. Harus disucikan. Ini penyucian masa lalu. Yaitu untuk menyucikan beban dosa. Beban, sudah jadi beban. Menyucikan beban dosa sama dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita katakan, yang sudah kita angan-angankan. Nah itu untuk menyucikan beban dosa, yaitu dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa yang sudah kita katakan, dosa-dosa yang sudah kita angan-angankan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa korban Kristus, oleh kuasa darah Yesus. Ini beban dosa di belakang. Harus diselesaikan. Caranya bagaimana? Sudah terlanjur 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Mau disucikan bagaimana? Caranya 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika ayat 9 langsung 7 dan 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga
Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini caranya. Penyucian beban dosa itu caranya bagaimana? Nah, oleh dorongan firman pengajaran yang benar, maka kita sadar. Yang menunjuk dosa oleh dorongan firman pengajaran benar, yang menunjuk dosa-dosa. Wah iya, dulu saya pernah berbuat dosa ini, dulu pernah ngomong ini semua, menunjuk dosa. Maka kita sadar, menyesal, dan mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, kepada sesama, horizontal. Nah, ini lari ke kayu salib. Penyelesaian dosa hanya satu, di kayu salib. Mengaku pada Tuhan, mengaku pada sama, maka saat itu darah Yesus aktif untuk mengaku pada Tuhan sesama dengan sejujur-jujurnya. Maka saat itu darah Yesus aktif untuk, pertama tadi ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Yang pertama, darah Yesus aktif untuk pertama mengampuni segala dosa kita, sehingga kita seperti tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada bekasnya. Itu kekuatan darah Yesus. Begitu kita oleh dorongan firman sadar, menyesal, mengaku dosa kepada Tuhan sesama, jika kemudian kita, maka darah Yesus mengampuni segala dosa kita, seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada bekasnya lagi. Begitu penyucian oleh darah Yesus, pengampunan oleh darah Yesus, sampai tidak berbekas lagi, seperti tidak pernah berbuat dosa itu. Umpama kita dulu mencuri, lalu minta ampun, sudah diampuni semua, seperti tidak pernah mencuri. Darah Yesus mengampuni seperti tidak pernah mencuri, tidak pernah berbuat dosa itu, tidak ada bekasnya lagi. Tapi seringkali sudah diampuni berbuat lagi, diampuni berbuat. Oleh sebab itu darah Yesus yang kedua, darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan. Darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan sama dengan darah Yesus mencabut akar. Nah, dosa itu ada akarnya. Nah, itu saja akar kejahatan, cinta uang. Nah, itu akar. Akar kenajisan. Nah, itu ada akar kepahitan, ada semua. Kalau itu tidak dicabut, ya berulang-ulang. Seperti tanaman rumput itu di lapangan sepak bola itu, kalau kemarau, seperti ya mati rumputnya, tinggal tanah. Tapi begitu kena air, wah tumbuh lagi karena ada akarnya. Makanya darah Yesus mencabut akar dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan, sama dengan mencabut akar-akar dosa. Sehingga kita tidak berbuat dosa lagi, mengalami kelepasan dari dosa. Kita tidak berbuat dosa itu lagi, sekalipun ada kesempatan, ada keuntungan, ada ancaman, tidak berbuat dosa itu lagi. Sama dengan kita mengalami kelepasan dari dosa. Kelepasan dari dosa. Di dalam kitab Nabi Mika, itu seperti dosa-dosa itu sudah dibuang ke tubir-tubir laut. Sudah, tidak ada lagi. Mika 7 ayat 18 sampai 19. Mika pasal 7, 18, 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Seperti batu dilempar ke tubir, ya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Jadi itu ya. Jadi segala beban dosa itu kalau kita mengaku dosa, mengalami pengampunan oleh darah Yesus, penyucian oleh darah Yesus, maka segala beban dosa sudah dibuang ke tubir-tubir laut. Tidak muncul lagi. Sudah tidak mungkin muncul lagi. Sudah tidak akan diperbuat lagi. Sudah tidak mungkin muncul lagi. Nah, kalau dosa diselesaikan, ingat, masalah selesai juga. Kalau dosa sudah tidak muncul lagi, selesai, semua masalah juga diselesaikan oleh darah Yesus. Nah ini,
Saudara, penyucian masa lalu, beban. Harus ini, termasuk saya, kita semua. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Kalau menyanyi gendong gula, pakai beban, wah enggak kuat gitu. Enggak bisa. Makanya banyak orang melayani Tuhan. Mestinya melayani itu makin hari makin diberikan hikmat, diberikan pengalaman, makin hari makin. Tapi kebanyakan hilang. Karena ada beban dosa. Ada beban dosa, tidak mampu. Itu saja. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, semoga kita. Jadi sudah tidak muncul, dibuang ke tubir laut. Saya lanjutkan. Dosa sudah tidak muncul lagi. Segala masalah juga diselesaikan. Kita bisa hidup dalam kebenaran. Kalau dosa sudah dibuang ke tubir laut, tidak muncul lagi, maka kita bisa hidup dalam kebenaran. Ini bagian dari kesucian. Hidup benar itu bagian dari kesucian, bagian dari kesempurnaan. Kebenaran dulu. Nah, itu ya, kebenaran. Mazmur 5 ayat 13. Mazmur 5 ayat 13. Kalau sudah hidup benar, seperti tabernakel ada halaman itu. Ini penyucian di halaman, darah Yesus, mesbah korban bakaran. Halaman itu dipagari kain putih. Nah, kalau kita hidup benar seperti ada pagarnya, kain putih. Pagar. Ini Mazmur 5 ayat yang ke-13, kita dipagari. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, hidup dalam kebenaran. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi begitu kita mengaku dosa, dibuang ke tubir laut, sudah diampuni, disucikan oleh darah Yesus, tidak berbuat dosa lagi, lepas dari dosa, dibuang ke tubir laut, kita hidup dalam kebenaran, langsung kita dipagari. Hasilnya, hidup dalam kebenaran, maka kita dipagari dengan berkat Tuhan dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi kita diberkati oleh Tuhan dan hidup dari anugerah Tuhan. Hidup dari anugerah Tuhan, dipagari berkat anugerah Tuhan. Dikembalikan seperti dikembalikan ke suasana Firdaus. Dulu manusia tidak berbuat dosa, ada di Firdaus. Setelah berbuat dosa, tidak mau mengaku, dibuang ke bumi, kutukan. Nah, tapi kalau kita hidup benar, dipagari dengan berkat anugerah Tuhan, kita kembali bersuasana Firdaus. Kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, ini yang pertama, penyucian masa lalu. Nah, kalau sudah hidup benar, dipagari dengan berkat anugerah Tuhan, suasana Firdaus, kita mau melayani, wah, senang. Saudara, senang. Banyak orang bertanya, loh kok bisa kamu melayani begini? Loh, kesukaan dari surga itu bisa menutupi semuanya. Bahkan menutupi kesedihan kita, karena apa saja, hilang. Menutupi kelelahan kita, hilang. Kalau ada kesukaan surga, dia tidak ngomel kita. Itu saudara, ya. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua sekarang, sebaliknya, sebelum yang kedua, tapi ada orang yang keras hati. Sebaliknya, saudara, kalau kita mempertahankan dosa, sama dengan kita keras hati, nah, maka dua-duanya berkembang. Dosa semakin bertambah sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawin. Saya ulangi, kalau kita mempertahankan dosa sama dengan keras hati, sebelah kiri mempertahankan dosa, dosa tidak diam. Dosa berkembang, dosa bertambah, berkembang sampai puncak dosa. Makan minum, kawin mengawinkan. Batu, keras hati, batu berkembang juga. Lebih keras lagi, hati lebih keras sampai kalau sudah puncak dosa, sini sampai batu kilangan. Nah, bisa ya? Jadi dosanya berkembang sampai puncak dosa, dosa makan minum kawin mengawinkan. Hati yang keras berkembang sampai batu kilangan, sekeras batu kilangan. Nah, itu saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Wahyu 18:21. Kalau dosa sudah sampai dosa makan minum kawin, dosa Babel, keras hati sampai batu kilangan, ya tinggal dibuang ke laut. Orangnya yang keras hati itu yang dibuang.
Kalau mengaku tadi dosanya yang dibuang. Kalau tidak mau ngaku mempertahankan orangnya yang dibuang. Wahyu 18 sampai ayat 21. Seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Ini sebaliknya. Jadi kalau mempertahankan dosa, kita semakin tenggelam. Batu semakin keras, semakin tenggelam, semakin tenggelam. Kalau kita mempertahankan dosa, hidup itu semakin tenggelam. Tidak mungkin diangkat oleh Tuhan. Batunya tambah keras, tambah berat, tambah tenggelam, tambah tenggelam. Nah itu sampai juga masalah semakin mendalam. Hidup ini makin tenggelam, masalah makin mendalam. Makin tidak selesai, makin mendalam. Sampai satu waktu tenggelam di lautan api belerang selama-lamanya. Nah, ayolah malam ini, biarlah kita memang batu keras, tidak ada bentuknya. Mau bentuk kebenaran saja susah kita ini. Sulit. Ya seperti batu benjol-benjol itu. Tapi kalau mau dipahat, pelan-pelan, dipahat, disucikan, dipahat. Sampai bisa menjadi dua loh batu yang mula-mula sama. Ayo, malam ini pahatan pertama, penyucian pertama, beban dosa. Akui semua, tinggalkan semua. Kita dipagari kain putih, kebenaran. Dipagari dengan berkat anugerah Tuhan. Kembali pada suasana Firdaus. Tuhan tolong. Yang kedua, penyucian masa sekarang. Nah ini kalau di tabernakel ruangan suci. Jadi tabernakel itu 3 ruangan, halaman, ruang suci tempat Bapak Ibu duduk ini, kemudian ruang mas suci ada podium ini, ada tabut perjanjian. Tadi halaman, itu dipagari kain putih. Kita mengaku dosa, ada mezbah bakaran, dulu binatang korban, sekarang salib Kristus. Sudah diampuni, disucikan, hidup benar dipagari. Semuanya. Yang kedua, penyucian masa sekarang. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ini penyucian masa sekarang. Kamu memang sudah bersih, suci, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah ini, firman yang dikatakan ku besar, Yesus katakan. Jadi dengan apa kita disucikan? Dengan firman yang Yesus katakan kepada kita. Sama dengan firman yang dibukakan rahasianya. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itulah firman pengajaran yang benar. Kalau dulu belajar di sekolah rumus menerangkan rumus, sekarang ayat menerangkan ayat. Itu pengajaran yang benar. Nah ini pedang firman. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah itu ya. Jadi itu kita disucikan dengan firman pengajaran benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, makanan keras. Oleh sebab itu, kita harus meningkat dalam menerima pemberitaan firman Allah. Mulai dari firman penginjilan, susu. Nah, itu susu penginjilan untuk orang-orang yang belum percaya Yesus. Untuk jiwa-jiwa baru, itu susu firman penginjilan. Nah kalau kita sudah lama, harus meningkat. Dari firman penginjilan, susu. Untuk jiwa-jiwa baru, untuk jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus. Untuk jiwa-jiwa yang baru percaya Yesus, itu susu. Nah, di dalam penggembalaan ini ada. Buktinya ada baptisan air. Setiap tahun bisa 3 kali, 2 kali. Baptisan air. Itu bukti ada susu, firman penginjilan. Tapi harus meningkat. Kalau sudah lama ya harus firman pengajaran. Makanan keras. Firman pengajaran. Makanan keras. Yang menyucikan hidup kita. Menyucikan kehidupan kita sampai bisa sempurna seperti Yesus. Harus menerima. Penginjilan harus menerima. Pengajaran harus menerima. Dua-dua ini kerjasama. Dua-dua kerjasama. Saudara ya, semoga kita bisa mengerti. Syarat untuk disucikan oleh pedang firman.
oleh firman pengajaran yang benar. Ini firman pengajaran itu firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Pedang firman. Syarat untuk disucikan, kita harus seperti ranting melekat kepada pokok anggur yang benar. Syaratnya itu. Kalau mau dibersihkan, nah tadi Yohanes 15 itu tentang kebun anggur, tentang pohon anggur, pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Kalau ranting melekat, disucikan, dibersihkan. Nah itu. Jadi syarat untuk disucikan oleh firman pengajaran benar, pedang firman, yaitu kita harus seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Ranting harus melekat pada pokok anggur yang benar. Atau kalau bangsa kafir, keledai harus tertambat pada pokok anggur yang benar. Itu istilah ranting itu untuk bangsa Israel. Tapi kalau bangsa kafir, keledai harus tertambat pada pokok anggur yang benar. Itu tergembala. Sama, kita harus tergembala pada satu pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur. Akulah itu Yesus. Itu pengajaran, satu pengajaran benar. Jadi ranting harus melekat pada pokok anggur benar. Keledai harus tertambat pada pokok anggur. Itu artinya kita harus tergembala pada pribadi Yesus. Bukan manusia, pribadi Yesus. Kita harus tergembala pada akulah satu firman pengajaran yang benar. Nah itu, bayangkan aja kalau ada pokok anggur dua, lalu rantingnya dicabut ke sini, cabut lagi ke situ. Kalau pengajarannya banyak, jangankan berbuah, tumbuh pun tidak bisa. Sulit, harus satu pokok, terus sudah di situ. Nah, itu namanya tergembala. Pada pribadi Yesus, pada satu firman pengajaran benar. Maka kita akan mengalami penyucian terus-menerus, intensif. Kalau pokok anggur itu harus tiap hari dilihat. Harus sehingga kita mengalami penyucian intensif, terus-menerus. Pembersihan terus-menerus, penyucian secara terus-menerus, secara intensif. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Apa yang harus disucikan? Yohanes 13 ayat 10 sampai 11. Yohanes 13 ayat 10 sampai 11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ada satu yang belum bersih, Yudas itu. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sudah mandi, tinggal membasuh kaki. Jadi setelah menyelam dalam baptisan air, itu mandi dalam baptisan air. Setelah kita menyelam dalam baptisan air, maka kita harus digembalakan dalam pengajaran yang benar, sehingga kita menyelam juga, mendalam dalam firman pengajaran benar. Maka kita akan mengalami penyucian dari pertama dosa Yudas Iskariot. Saya ulangi, jadi sudah mandi masih dibasuh lagi. Mandi itu masuk baptisan air. Setelah kita menyelam dalam baptisan air yang benar, maka kita harus tergembala pada pengajaran yang benar, sehingga kita bisa mendalam dalam firman pengajaran yang benar. Dan kita mengalami penyucian dari pertama dosa Yudas Iskariot, pencuri. Dosa mencuri, itu nomor satu. Yudas Iskariot mencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus. Kemudian mencuri milik sesama, saudara, yaitu ya korupsi, hutang tidak bayar, yang milik sesama kita ambil. Tapi ada juga mencuri milik sesama yang membutuhkan, mencuri juga. Dari Tuhan memberkati kita, di dalam berkat Tuhan itu ada titipan Tuhan. Ada milik Tuhan harus dikembalikan. Ada milik sesama yang membutuhkan. Nah itu kita digerakkan oleh Tuhan. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Nah, dituntut, mencuri itu.
Nah, itu. Jadi 3 ini mencuri. Mencuri milik Tuhan, mencuri milik sesama, korupsi, hutang tak bayar, menipu dan lain-lain. Dan mencuri milik sesama yang membutuhkan. Nah, itu Saudara, Tuhan tolong kita semua. Ini dosa kejahatan. Dosa mencuri itu dosa kejahatan. Dosa kejahatan. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian juga Saudara, kalau bangsa kafir dosa kenajisan juga. Nah, itu babi dimandikan kembali ke kubangan. Nah, itu tadi ada Israel, ada kafir, ada Yudas, ada bangsa kafir. Keledai tertambat pada pokok anggur yang benar. Bangsa kafir keledai, bangsa kafir juga maaf seperti babi. Mandi kembali ke kubangan. Nah, itu perbuatan-perbuatan najis, kotor. Nah, ini penyucian dari dosa-dosa kenajisan. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Harus disucikan. Semuanya. Kemudian juga satu lagi dalam penggembalaan ini penyucian Petrus menyangkal Tuhan. Nah, disucikan. Lukas 22 ayat yang ke-60 sampai 62. Lukas 22 60 sampai 62. Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, "Berkokoklah ayam." Kokok ayam itu firman penggembalaan yang diulang-ulang. Kokok ayam, kukuruyu, besok diulang lagi, kukuruyu, diulang lagi. Itu firman penggembalaan. Nah, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada diri engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, ini firman penggembalaan itu, firman pengajaran benar, menyucikan kita dari dosa Petrus, menyangkal Tuhan, tidak setia. Menyangkal itu sama dengan tidak setia. Menyangkal perkataan Petrus, tapi juga menyangkal perbuatan, tidak setia dalam ibadah pelayanan. Harus disucikan. Nah, itu hati-hati. Jadi dosa kejahatan, pencuri, dosa kenajisan, itu yang bangsa kafir senang itu babi, mandi lagi, suatu kekubangan lagi terus. Dan dosa tidak setia, hati-hati. Banyak tidak sadar dosa tidak setia. Terutama kami, hamba-hamba Tuhan. Seringkali kami suruh, ayo jemaat masuk, masuk. Diri sendiri tidak masuk-masuk. Nah, itu sering tidak sadar gitu. Bahwa yang harus setia itu semua harus setia. Bukan cuma sidang jemaat, mulai dari gembalanya harus setia. Karena sistem penggembalaan itu bukan memaksa, bukan menekan, tapi menjadi teladan. Gembala di depan, jemaat di belakang. Nah, mengikuti dari belakang. Ini dosa tidak setia. Seringkali tidak disadari. Ya, nah, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi dalam penggembalaan maka kita mengalami penyucian oleh firman pengajar benar secara intensif terus-menerus sehingga kita bisa hidup suci, dosa kejahatan tidak ada, suci, dosa kenajisan tidak ada, suci, tidak setia menjadi setia. Sehingga kita hidup dalam kesucian dan setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini penggembalaan. Penyucian dosa masa sekarang. Kejahatan, pencurian, hati-hati. Itu jerat dosa. Jerat dosa itu. Sebenarnya penyucian masa sekarang itu dosa di depan kita. Di mana kita jalan, kita pedagang, jalannya pedagang ya ditaruh keinginan akan uang. Pencurian. Nah, itu lama-lama, wah enak juga ya. Hutang tidak bayar, enak juga. Kena terjerat. Tapi kalau punya pedang, ya tinggal. Ini juga, saudara ya, tinggal potong semuanya. Dosa kenajisan, tontonan-tontonan yang tidak baik, semua potong. Kita hidup suci. Tidak setia, potong juga, setia berkobar. Saya ulangi, jadi dalam penggembalaan, maka kita mengalami penyucian oleh firman pengajar benar yang secara intensif, sehingga kita bisa hidup dalam kesucian dan setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan.
Nah, itu ranting melekat. Hubungannya kesucian, hubungannya kesetiaan. Biar suci tapi copot rantingnya, ya mati, nggak bisa. Harus suci, harus setia, baru betul-betul satu dengan pokok. Nggak bisa diapa-apakan. Nah, itulah biji mata Tuhan. Suci, setia, berkobar. Biji mata Tuhan. Suci, setia, berkobar itu pelayan bagaikan nyala api. Nyala api kesucian, nyala api berkobar-kobar setia. Mata Tuhan seperti nyala api. Jadi pelayan Tuhan yang setia, suci, setia, berkobar sama dengan biji mata Tuhan sendiri. Nah, itu ya, biji mata. Mata Tuhan seperti nyala api. Tidak tidur dia, seperti nyala api. Pelayan Tuhan yang suci, setia, berkobar seperti nyala api, sama. Biji mata Tuhan. Jangan dibalik. Kalau sering tidur tidak setia, ya yang keluar dari mata ya itu kotoran itu. Jadi seringkali kita begitu, kita biji mata. Ya tidak masuk-masuk ibadah. Matanya tidur terus, masa bisa nyala api? Ya itu kotoran itu yang keluar. Kotoran itu yang keluar. Seringkali kita begitu. Menerangkan firman itu hanya ilusi, bukan ayat menerangkan ayat. Bukan pengajaran. Jadi semacam tafsiran dan lain-lain. Nah, itu saja. Tuhan tolong kita semua. Jadi biji mata Tuhan. Nah, kalau kita suci, setia, berkobar, biji mata Tuhan. Efesus 4, 11, 12 kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan karunia Roh Kudus. Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Ini yang Tuhan butuhkan. Coba lihat aja. Kehidupan kita. Nah, suci dan setia semua. Setia, kalau hebat tapi tidak setia, disuruh apa tidak mau, tidak ada guna. Suci dan setia termasuk taat, setia itu termasuk taat. Di situ, ya. Mari Efesus 4, 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. 5 jabatan pokok bisa dijabarkan dengan berbagai jabatan itu. Tim doa, tim besuk, semua itu sangkur, grup kur. Untuk memperlengkapi orang suci, setia berkobar. Suci, setia berkobar. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Jadi kalau hidup kita suci, setia, berkobar, menjadi biji mata Tuhan, maka pertama kita diperlengkapi jabatan karunia. Dipakai dalam kegerakan Roh Kudus ujian akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Mulai di rumah tangga. Kaya, tapi suaminya tidak suci, tidak setia. Wah, apa enaknya? Sederhana tapi suci setia. Apalagi kaya, suci setia, ya bahagia. Yang penting bukan kaya miskinnya, suci setia. Itu bisa melayani dalam rumah tangga. Istri suci setia. Anak suci setia taat. Itu indah, berbaju indah. Jabatan pelayanan dan karunia itu kan jubah indahnya Yusuf. Rumah tangga jadi indah. Penggembalaan jadi indah. Jadi kesaksian. Oh, kamu digembalakan di mana? Oh, ini ya, kesaksian. Indah. Fellowship jadi indah. Nggak usah kita paksa-paksa orang. Awas sudah datang, awas. Nggak usah. Nggak usah. Biarlah. Kalau ada sesuatu yang indah, orang pasti mau lihat. Pasti mau lihat. Mau datang. Nah, Tuhan tolong kita. Sampai nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Kalau Yesus datang kedua. Paling indah di awan-awan yang permai. Nah, ini dipakai kita. Lalu biji mata juga dipagari. Ruangan suci pagarnya lebih kokoh lagi. Kalau di halaman tadi hidup benar itu pagarnya kain putih. Kalau di ruangan suci pagarnya sudah papan-papan yang dilapis emas. Papan dilapis emas. Ada pagarnya. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Ini kalau kita hidup suci, setia, berkobar, biji mata Tuhan. Nomor 1 kita dipakai indah. Nikah kita jadi indah. Penggembalaan jadi indah. Yang dibicarakan orang itu yang indah-indah.
fellowship jadi indah, sampai tubuh Kristus yang terindah di awan-awan permai. Israel kafir. Kita dipagari. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku di dalam naungan sayapmu. Dipagari dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Biji mata itu dipagari dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Ini untuk menyingkirkan kita ke padang gurun. Menyingkirkan kita ke padang gurun. Jauh dari mata ular yang berkuasa, antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Artinya, Tuhan sanggup melindungi, memelihara kita mulai sekarang. Di dalam dunia yang sudah sulit sukar sekarang ini. Sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat kita di padang gurun. Dipelihara langsung oleh Tuhan lewat seperti malam ini. Firman pengajaran dan perjamuan suci. Korban Kristus 3,5 tahun. Di situ kita mengalami proses penyempurnaan di padang gurun. Tuhan tolong kita semua. Ayo, ini pagar kedua. 2 sayap burung nasar. Pagar pertama, pagar berkat dan anugerah Tuhan. Jangan terlena oleh berkat jasmani, oleh kebahagiaan. Jangan terlena, lanjut tergembala. Itu seperti Nathanael. Yesus bilang, ketika kamu di bawah pohon ara, itu pohon ara kan rindang, enak. Itu kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan, dipagari, digembalakan oleh Tuhan. Tapi tidak mau keluar. Tuhan bilang, kalau kamu keluar, kamu akan melihat langit. Kalau di bawah pohon yang rindang, tidak bisa lihat langit. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, dipagari dengan kain putih, digembalakan, dipagari dengan sayap burung nasar, keluar. Ada pembangunan tubuh Kristus, kita bisa melihat langit. Satu waktu kita ada di sana. Yang paling indah, tubuh Kristus yang sempurna. Ada di awan yang permai. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ini yang kedua, saudara ya. Tuhan tolong. Baik. Kemudian, saudara ya, yang ketiga, saudara ya. Terakhir, yang ketiga, penyucian, saudara ya. Yang ketiga, penyucian masa depan. Penyucian masa depan. Yang ketiga, penyucian masa depan. Yaitu lewat percikan darah. Ruangan Maha Suci. Percikan darah. Penyucian masa depan lewat percikan darah. Itu saja. Tuhan tolong kita semuanya. Jadi lewat percikan darah. Percikan darah itu artinya ujian. Percikan darah itu ujian, sama dengan ujian. Percikan darah sama dengan sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging karena Yesus. Penderitaan daging karena Yesus atau bersama Yesus. Itu percikan darah. Nah, percikan darah terjadi di dalam ruangan Maha Suci. Penyucian terakhir menuju kesempurnaan. Saya ulangi, percikan darah terjadi pada ruangan Maha Suci. Nah, itu penyucian terakhir menuju kepada kesempurnaan. Itu percikan darah. Mengapa harus terjadi percikan darah? Mengapa harus terjadi percikan darah? Kita sudah dipagari dengan kebenaran. Kita sudah dipagari dengan 2 sayap burung nasar. Sudah suci, dipakai Tuhan. Diberkati Tuhan. Kenapa harus menderita lagi? Jawaban pertama, kenapa harus mengalami percikan darah? Supaya kita mengalami, supaya kita mengalami penyucian terakhir terhadap dosa yang seringkali tidak disadari. Penyucian terakhir terhadap dosa yang seringkali tidak disadari. Contoh paling gampang di Alkitab, Ayub. Ayub ini suci, saleh, jujur, diberkati. Tapi harus mengalami ujian. Ini Ayub. Mari Ayub
pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayub 1 sampai 3, nanti disambung Ayub 32 ayat 1 sampai 2. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur loh, saleh jujur. Ia takut akan Allah, menjauhi kejahatan loh. Sama dengan tadi. Penyucian masa lalu sudah, penyucian masa kini sudah. Sudah diberkati, sudah dipakai semuanya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina dan budak-budak dalam jumlah sangat besar. Sehingga orang itu terkaya dari semua orang di sebelah timur. Rohani hebat, jasmani hebat, terkaya. Ayub. Ini gambaran kehidupan yang mengalami penyucian pada halaman tabernakel, penyucian masa lalu. Dipagari kain putih. Hidup benar dipagari berkat anugerah Tuhan. Namun dengan masuk penggemalaan, dipagari 2 sayap burung nasa. Disucikan, suci setiap berkobar, biji mata Tuhan sendiri. Dipakai oleh Tuhan, dipagari, dipelihara, dilindungi. Ini Ayub, jelas. Tapi kenapa Ayub harus mengalami percikan darah, ujian, penderitaan bersama Tuhan dulu, sekarang bersama Yesus. Penderitaan bersama Yesus. Ya, karena ada dosa yang tidak disadari. Ayub 32 ayat 1 dan 2. Ini penyucian terakhir terhadap dosa-dosa yang seringkali tidak disadari. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena menganggap dirinya benar. Merasa benar sendiri. Lalu marahlah Elihu bin Barakel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ini Ayub harus mengalami percikan darah, sengsara daging bersama Tuhan, bersama Yesus sekarang, untuk menyucikan dosa yang tidak disadari, yaitu dosa kebenaran diri sendiri. Ini Tuhan sudah sampaikan firman pengajaran, firman penggemalaan, seperti tali kasih Tuhan. Tuhan sampaikan 1 kali ditolak, 2 kali ditolak, lama-lama jadi cambuk. Hajaran, ujian. Sebenarnya tidak perlu, tapi lewat pengajaran benar kita disucikan. Ayub harus lewat ujian, disucikan dari dosa yang tidak disadari. Kebenaran diri sendiri yaitu menutupi dosa dengan cara menyalahkan Tuhan, menyalahkan pengajaran benar. Sekarang banyak orang, dia sudah rasa salah, rasa kepepet, dia salahkan orang lain, salahkan pengajarannya, salahkan orangnya, salahkan Tuhannya, salahkan. Ini kebenaran sendiri. Ini yang menghancurkan Ayub dari terkaya ya sampai yang paling miskin, paling habis. Kalau dibaca terus itu Ayub, tinggal istrinya ada, anaknya ada, hartanya ada, tinggal tubuh, kulit, tulang dan kulit. Gatal lagi. Habis-habisan. Ini jangan sampai menimpa kita. Jangan mempertahankan kebenaran sendiri. Kebenaran sendiri itu kalau saya urutkan kebenaran di luar Alkitab. Kalau Alkitab sudah mengatakan A, biar 1000 pendeta mengatakan B, pegang A. Kebenaran di luar Alkitab itu kebenaran diri sendiri. Itu jangan sampai. Itu yang membuat kita nanti dapat ujian habis-habisan. Betul-betul sampai seperti Ayub. Lalu menutupi dosa, sudah tahu dia salah, tidak mau ngaku, malah menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain yang benar. Itu saja. Ketiga, menutupi dosa dengan cara menyalahkan Tuhan. Menyalahkan pengajaran yang benar. Inilah kebenaran diri sendiri. Yang membuat Ayub menghadapi ujian habis-habisan. Dan semua habis. Sampai Ayub mengaku, hasilnya ada, disucikan. Sampai Ayub 42, kitab Ayub pasal 42, ayat 4 sampai 6. Ini saja
Jadi Ayub saudara sudah dipercik dengan darah, dia sampai sadar, sampai disucikan. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Ayub mengalami percikan darah, saudara, maka Ayub disucikan dari kebenaran diri sendiri, dan Ayub mengaku hanya debu tanah liat. Hanya debu tanah liat. Artinya banyak kesalahan dosa-dosa, banyak kekurangan kelemahan secara rohani, banyak dosa-dosa. Terutama aku mencabut perkataanku. Nah, orang benar sendiri ini, saudara, ngomongannya ini yang banyak salah dalam ngomong, banyak salah dalam berkata-kata. Orang kebenaran sendiri, banyak membela dirinya nih, dan seterusnya. Banyak membela diri, banyak menyalahkan orang, banyak menyalahkan Tuhan. Nah, ini orang kebenaran diri sendiri. Hati-hati. Ini Ayub sadari. Banyak perkataanku yang salah. Banyak kekurangan kelemahan secara rohani, banyak dosa-dosa, terutama dosa perkataan yang salah. Itu Ayub cabut semua perkataan. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi dosa perkataan ini hati-hati, perkataan sia-sia itu. Dusta, gosip, fitnah, hujat, nah itu hati-hati. Saya ingat selalu Opatotes itu. Selalu mengatakan kalau mau mencabut perkataan itu bagaikan bawa bantal dari kapuk, satu bantal, bawa pisau, naik ke lantai berapa? Lantai 7, lantai 9. Lalu dari kapuk ya, bukan spon, kapuk. Buang ke jendela itu, di jendela lantai 9. Nah, saudara pilih lagi. Turun ke bawah pilih, masukkan lagi. Kalau bisa masuk baru. Sulit. Makanya jangan banyak berkata untuk nyerang orang. Jangan menyerang orang. Sulit kita. Mau mencabut perkataan itu sulit. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ini Ayub mengaku tanah liat. Mencabut perkataannya. Yang banyak perkataannya yang salah itu. Dan Ayub mengaku tanah liat. Ada kekurangan kelemahan secara jasmani. Tidak bisa apa-apa tanah liat. Diinjak-injak. Tidak berharga. Secara jasmani, sehingga Ayub menyerah sepenuh kepada Tuhan. Tadi kekurangan kelemahan rohani, secara rohani itu dosa-dosa, terutama ngomongnya salah. Cabut, minta ampun, sudah tidak diulangi. Kemudian kekurangan kelemahan tanah liat itu kekurangan kelemahan jasmani. Dia tidak bisa apa-apa memang. Tanah liat mau diapa? Saya sering kali mengatakan dijadikan genteng bagus-bagus ya, akhirnya diinjak juga. Sudah dibawa diinjak, sudah naik ke atas, paling atas dari rumah. Kalau bocor diinjak juga, diinjak. Ya itulah tanah liat. Saudara, tidak bisa apa-apa. Tanah liat, kekurangan kelemahan secara jasmani. Nah, sehingga Ayub menyerah sepenuh kepada Tuhan. Ini pertama, mengapa harus terjadi percikan darah, terjadi penyucian terakhir sampai kita mengaku tanah liat. Dosa, cabut dosa-dosa itu, terutama perkataan, cabut, jangan berbuat lagi. Kekurangan kelemahan jasmani, ya tidak bisa saya. Sudah usaha ekonomi ini, sudah ini, tidak bisa. Menyerah, saya tanah liat. Saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Saya sudah usaha ini, tidak bisa. Saya serahkan ke dalam tangan. Pelajar-pelajar, sudah begini-begini. Tinggal satu, serahkan pada Tuhan. Yang kedua, kenapa harus terjadi percikan darah? 1 Petrus 4, 12, 14. Supaya ada sekinah glory, roh kemuliaan di dalam kita. Roh kudus ada di dalam kita. Ah, kalau sudah duduk di tanah, sudah mengaku tanah liat, begitu Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat, ya memang tanah liat tidak bisa berkedip. Jangankan bernafas, berkedip gini aja tidak bisa, ya begini saja. Tapi Tuhan tiup, jadilah makhluk hidup. Amin. Nah, ini yang kedua. 1 Petrus 4, 12. Kalau sudah ngaku tanah liat, pasti
ada roh kemuliaan di dalam, roh kudus di dalam kita. Saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Terus 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Ini yang kedua. Kalau sudah ngaku tanah liat, yang kedua, dalam percikan darah kita mendapatkan roh kemuliaan. Roh Kudus ada di dalam kita. Puji Tuhan. Kegunaan Roh Kudus bagian terakhir. Kegunaan Roh Kudus. Pertama, ya manusia tanah liat ini memang banyak kelemahan kekurangan, saudara. Terutama menghadapi dosa-dosa, puncak dosa, aduh susah. Baru lihat sesuatu sudah ini. Nah ini berdosa lagi, ini berdosa. Kalau udah ada Roh Kudus, habis. Nah ini yang pertama, Roh Kudus menolong. Roma 8:13, Roma 8 ayatnya dulu. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu, tubuhmu, dosamu, kamu akan hidup. Jadi manusia daging, sehebat apapun manusia daging, tidak tahan menghadapi dosa. Pasti berbuat dosa, sampai puncak dosa. Memang daging ini tempat bercokolnya dosa. Daging, tempat bercokolnya dosa. Nah, tapi Roh Kudus menolong kelemahan daging yang selalu berbuat dosa sampai puncak dosa. Maka Roh Kudus mematikan dosa-dosa, puncak dosa. Sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci. Ayo, banyak yang mengeluh mungkin. Iya saya selalu berbuat dosa, selalu najis, jahat, pahit, selalu ini. Nah, malam ini mintalah Roh Kudus. Saya tidak layak Tuhan, kalau diurapi saya tidak layak. Apalagi saya dipenuhi tidak layak. Disentuh aja Tuhan. Roh Kudus sentuhlah aku. Sudah ada sentuhan Roh Kudus, dosa-dosa tidak bisa menguasai kita. Amin. Roh Kudus mematikan dosa-dosa. Pertama. Kedua, Roma 5 ayat 5. Ini daging tidak tahan menghadapi pencobaan. Kecewa, putus asa, tinggalkan Tuhan. Percuma. Apalagi sudah benar, sudah hidup benar, sudah digembalakan, sudah hidup suci, sudah dipakai. Loh, kok mengalami pencobaan begini, ada kuat, percuma ternyata, percuma. Itu daging. Tapi kalau ada Roh Kudus, wah kuat kita. Mari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, saudara, Roh Kudus menolong kelemahan daging menghadapi pencobaan-pencobaan. Sehingga seringkali kita kecewa, putus asa, tinggalkan Tuhan. Roh Kudus membuat kita kuat, teguh. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah sehingga membuat kita kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati. Saudara, kuat, teguh hati. Nah, itu. Artinya kuat, teguh hati ini, saudara, sekalipun kita menghadapi tantangan-rintangan pencobaan, kita tetap, saudara, percaya, kita tetap tidak berbuat dosa. Kita tetap tidak kecewa dulu, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tapi tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Itu kuat, teguh hati. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah sehingga membuat kita kuat, teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan saat menghadapi pencobaan mustahil, masalah mustahil, tapi tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Tetap tidak berbuat dosa, tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Sampai Roh Kudus menolong kita semua. Tetap percaya, menyembah kepada Tuhan. Tetap. Ya, itu kuat, teguh hati. Ayo, banyak pencobaan itu membuat kita goyah sudah. Sudah malas saya ibadah. Ayo terus. Roh Kudus menolong kita. Kuat, teguh hati. Tetap setia berkobar. Tetap tidak berbuat dosa. Tetap percaya, berharap Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Sampai Roh Kudus menolong kita semua. Terakhir, Roma 8:26. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh
membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Manusia daging tidak bisa berdoa menyembah Tuhan. Selalu kering manusia daging. Manusia daging tidak bisa berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Sehingga merasa kering, merasa tersiksa. Paling tersiksa. Itu kalau kita kering dalam penyembahan berarti roh kita ini yang berasal dari roh Tuhan tidak nyambung dengan roh Tuhan. Itu tersiksa. Kan Tuhan meniupkan rohnya kepada kita. Jadi roh kudus dalam kita ini rohnya Tuhan. Dalam penyembahan itu bisa nyambung. Nah ini. Kalau nyambung itu wah kita puas. Tapi kalau enggak nyambung, tersiksa kita. Tersiksa. Saya dulu pernah ikut doa semalam. Waduh, ngamuk-ngamuk pulang. Apain? Enggak bisa apa-apa. Pernah sampai salahkan Tuhan, salahkan. Ya ini. Padahal diri sendiri yang tidak suci, yang tidak benar. Tapi yang disalahkan Tuhan, itu saya dulu. Apa-apaan tuh, enggak mau lagi. Sekarang 1 bulan sekali doa semalam suntuk setelah jadi hamba Tuhan. Dulu begitu, masih jemaat. Masih di daerah. Ada doa semalam suntuk selalu. Hamba-hamba Tuhan ikut. Tapi kok kering. Marah saya. Nah itulah saya menyadari. Kalau kita tidak bisa menyembah, tersiksa. Paling tersiksa hidup itu. Saat kita tidak bisa menyembah. Makanya malam ini. Kalau tidak diurapi Tuhan, sentuhlah saya. Bisa mengucap Yesus, ada hubungan roh kita dengan roh Tuhan. Bahagia. Apapun penderitaan, bahagia. Sukacita kita. Kepuasan dari surga. Nah ini, Roh Kudus menolong kita. Untuk bisa menyembah Tuhan dengan keluhan tak terucapkan. Hancur hati artinya. Keluhan tak terucapkan, hancur hati. Mengaku segala kekurangan kelemahan. Sama dengan tanah liat tadi. Hancur hati. Kita mengaku, aduh saya tidak berarti, tidak berharga, banyak kesalahan kekurangan. Hancur hati. Hanya menyerah kepada Tuhan. Dan keluhan tak terucapkan itu juga kalau nanti terus, hancur hati terus-terus, bahasa roh. Bisa berbahasa roh. Nah, Roh Kudus itu mulai dari perut hati ini. Aku perut hati. Nah ini, betul-betul seringkali kita tidak kuat. Begitu perut hati sakit berhenti. Salah, itu sedang dibakar ini perut hati ini. Yang kotor ini, paling kotor. Dibakar, nanti naik ke lidah kita. Pengalaman saya di Tentena, ada seorang yang terkenal di sana. Pendeta paling terkenal di sana. Saudara, ya saya tidak usah cerita lah. Dengan peristiwa poso, dengan wah itu udah hebat dia. Datang kebaktian. Pas saya terangkan ini Roh Kudus. Pulangnya dia bersaksi. Ketemu. Saya tadi sakit perut. Saya sakit perut. Begitu Bapak bilang sakit perut, saya sakit. Dia bilang. Nah itu. Nah, Roh Kudus bekerja di dalam dia. Bekerja. Dia mengakui rendah hati. Hebat. Orang ini hebat sekali. Seluruh Indonesia tahu, bahkan dunia tahu. Ya, tapi dia mengalami sakit perutnya. Sakit saya tadi Pak. Wah, puji Tuhan Pak. Saya bilang. Roh Kudus, ya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Dia bilang itu. Nah, puji Tuhan, mari kita juga bersihkan perut hati. Naik ke lidah. Kita bisa berbahasa roh. Oh betapa indah. Seperti imam besar, jubahnya itu ada giring-giring emas. Lonceng dari emas. Kalau dia jalan, wah bunyi lonceng emas. Begitu indah. Itu bahasa roh. Begitu indah. Ya, Tuhan tolong kita. Nah, maka kita bisa menyembah Tuhan dengan hancur hati, kita bisa berbahasa roh, dan kita bisa menyembah Tuhan dengan iman sepenuh kepada Tuhan. Iman sepenuh. Mengulurkan tangan iman, Tuhan mengulurkan tangan belas kasih. Mujizat-mujizat, Roh Kudus bisa mengadakan mujizat-mujizat secara jasmani. Masalah yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil. Masalah yang hancur, semua yang hancur bisa jadi baik. Tadi itu 278 semua, 2728 semua jadi baik.
Yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang hancur jadi baik, yang gagal menjadi berhasil indah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita tahu sekarang Allah telah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Yang hancur jadi baik, yang gagal jadi berhasil indah, dan seterusnya. Sampai kalau Tuhan datang kedua kali, kita diubahkan. Roh Kudus mengubahkan sampai sempurna, sama mulia dengan Yesus. 2 loh batu yang di batu keras dipahat menjadi sama dengan 2 loh batu yang mula-mula. Sempurna seperti Yesus, sama mulia, untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan-awan yang permai. Puji Tuhan. Ya, tadi dipagari roh kemuliaan. Roh kemuliaan masuk dalam kita, memagari kita. Roh kemuliaan itu memagari kita di ruangan maha suci. Tuhan tolong kita semua. Mari kita akan menerima perjamuan suci. Kita sama-sama begitu minta, Tuhan, saya tidak layak diurapi, saya tidak layak dipenuhi, disentuh saja malam ini Tuhan. Sentuhlah saya. Saya tidak kuat melawan dosa Tuhan, supaya saya menang. Saya tidak kuat melawan pencobaan-pencobaan, saya bisa menang. Saya tidak bisa menyembah Engkau selama ini Tuhan. Saya bisa gemar menyembah kepadamu Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi 216, Roh Kudus Kau hadir di sini. 216. Puji Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati, buka suara, biar Roh Kudus menyentuh, mengurapi, memenuhi kita semua. Haleluya. Jamalah aku Tuhan, Allah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tundukkan kepala, tutup mata kalau sudah hafal. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah aku, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Denganku, tundukkan kepala, tutup mata. Sentuhlah kami, jamalah kami, urapi kami, manusia daging. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Oh haleluya, pagari dengan roh kemuliaan Roh Kudus. Haleluya. Lagi. Jamalah aku Tuhan. Tunjukkan dosa-dosa, tunjukkan pencobaan, tunjukkan kekurangan kelemahan. Jamalah aku. Haleluya. Jamalah aku. Roh Kudus adalah tangan Tuhan yang diulurkan. Ada yang butuh Roh Kudus, angkat 2 tangan ke atas. Haleluya. Sentuhlah saya lagi. Jamalah aku Tuhan. Yang sangat butuh, sekali lagi. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Urapi kami Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami mau menang atas dosa. Kami mau menang atas pencobaan. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Roh Kudus menolong kami semua. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Roh Kudus bekerja sampai kesempurnaan. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Ada yang masih butuh Roh Kudus? Semua tutup mata. Angkat dua tangan yang masih butuh. Saya butuh Tuhan disentuh oleh Roh Kudus. Saya mau menyembah Engkau pelan-pelan secara pribadi kita menyembah Dia. Yang butuh angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami bahagia menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bahagia menyembah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Tangan Roh Kudus yang menolong kami. Tangan Roh Kudus yang memahat kami. Tangan Roh Kudus yang mengubahkan kami. Sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang disiapkan sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Roh Kudus sanggup untuk menyucikan, mengubahkan kami, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami sampai menyempurnakan kami semua. Sucikan, layakkan, ampuni dosa kami. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita persiapan perjamuan suci. Kita nyanyi kurnya dengan saja. Jamalah aku. Buka hati. Sudah, mari kita bangkit berdiri. Letakkan di dada. Jamalah aku dengan Haleluya. Mohon lewat perjamuan suci Tuhan bisa mencurahkan Roh Kudus kepadaku. Ubahkan saya Tuhan. Sekali lagi, eratkan di dada. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. 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 Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Haleluya. Engkau harus pergi, mati, bangkit naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kami semua. Hamba percaya lewat perjamuan suci Roh Kudus dicurahkan di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu uluran tangan Roh Kudus
yang bukan hanya menyembuhkan kita semua, bisa menolong apa saja, bisa menyucikan, mengubahkan, sampai menyempurnakan kita semua. Jika ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Biarlah darah Yesus menolong kita semuanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan yang permai. Di mana keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, doakan semuanya. Supaya jika dia datang, semua ada di awan permai. Semua masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya. 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 Roh Kudus bekerja atas keluarga kami masing-masing, atas seluruh jemaat Tuhan. Oh haleluya. Tidak ada yang ketinggalan jika Engkau datang Tuhan. Haleluya. 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 Peganglah kami Roh Kudus. Haleluya. Pagari kami dengan kebenaran. Pagari kami dengan kesucian dua sayap burung nasar. Pagari kami dengan roh kemuliaan Tuhan. Roh Kudus menolong kami sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Haleluya. Haleluya. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau sudah tolong kami semuanya. Pagari kami dengan kebenaran-Mu, berkat anugerah-Mu Tuhan. Pagari kami dengan dua sayap burung nasar, jauh dari mata ular Tuhan. Pagari kami dengan roh kemuliaan Roh Kudus yang membuat kami tahan di dalam Tuhan, menang di dalam Tuhan, sampai sempurna di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Demikian juga Tuhan tolong kiranya yang bekerja berkati. Buka jalan Tuhan, omset-omset yang menurun berkati semua. Tidak ada yang mustahil, Roh Kudus yang menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan berkat ini kami memuliakan Tuhan. Hutang piutang yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan juga. Yang sekolah, kuliah, berikan hikmat-Mu, akal budimu. Naik kelas baik, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Demikian juga yang ujian-ujian apapun, modul dan lain-lain semuanya lulus dengan baik. Yang skripsi, tesis berikan hikmat, akal budi, pertolongan. Dosen-dosen tidak mempersulit tapi belas kasih. Lulus cepat, lulus baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Pengorbanan anak-anak-Mu untuk pekerjaan Tuhan, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Mari angkat dua tangan lagi. Minta disentuh oleh Roh Kudus, dijamah, diurapi oleh Roh Kudus. Itu kekuatan kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Tanpa Roh Kudus kami hanya bulan-bulanan dari setan Tuhan. Hanya berbuat dosa dan binasa Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus kuatkan kami. Haleluya. 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 Kuatkan, teguhkan kami. Tolong kami hidup suci sampai sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.